Ini adalah operasi gabungan TNI dan Polri dalam penyelamatan korban perdagangan manusia lintas negara yang dipekerjakan sebagai operator judi online dan scammer. Berikut ini kisah lengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Lina, seorang gadis berusia 24 tahun dari Subang, Jawa Barat, adalah anak kedua dari keluarga petani sederhana. Ia dikenal sebagai pribadi yang ceria, mandiri, dan punya cita-cita tinggi untuk membahagiakan orang tuanya. Setelah lulus dari SMK, jurusan administrasi perkantoran, ia sempat bekerja sebagai kasir minimarket. Namun gaji pas-pasan membuatnya sulit menabung. Harapan datang ketika seorang teman sekolah mengirimkan informasi lowongan kerja ke luar negeri. Kerja di perusahaan teknologi Kamboja, legal dan resmi, gaji bisa 12 juta per bulan, ada tempat tinggal, tiket pesawat ditanggung, butuh cepat, bunyi iklan yang dikirim via WhatsApp oleh temannya. Tawaran itu terdengar sangat meyakinkan. Lina segera menghubungi nomor yang tertera. Di balik telepon, suara seorang pria bernama Pak Leo menjelaskan bahwa perusahaannya tengah membuka lowongan untuk posisi customer service. Lina tak tahu bahwa itu hanyalah dalih. Proses rekrutmen dilakukan cepat tanpa banyak seleksi. Hanya menyerahkan fotokopi KTP, pas foto dan melakukan video call singkat, ia langsung dinyatakan diterima. Orang tuanya sempat ragu. "Yakin, Nah? Itu beneran resmi?" tanya sang ibu. "Iya, Mah, katanya sudah banyak orang Indonesia kerja di sana. Nanti aku kirim uang tiap bulan," jawab Lina dengan senyum optimis. 3 minggu kemudian, Lina pun terbang ke Phnom Penh. Setibanya di bandara, ia dijemput oleh 2 pria berkacamata hitam dan dibawa masuk ke mobil tanpa plat nomor yang jelas. Perjalanan berlangsung sekitar 40 menit ke arah luar kota. Bukan menuju gedung perkantoran seperti yang dibayangkannya, melainkan sebuah kompleks berpagar tinggi dengan penjagaan ketat. "Selamat datang. Mulai besok kamu kerja. Paspor serahkan ke kami untuk keamanan," kata pria berseragam hitam yang menyambutnya. Lina mulai merasa tidak nyaman, namun ia terlalu takut untuk membantah. Paspor, satu-satunya dokumen legal miliknya, kini telah berpindah tangan. Keesokan harinya, ia dipaksa duduk di depan layar komputer di ruangan tanpa jendela, bersama puluhan orang lainnya, mayoritas berasal dari Indonesia. Tugasnya jauh dari deskripsi customer service. Ia harus membuat akun palsu di media sosial, menggoda korban dari Indonesia agar tergiur investasi bodong dan judi online. Jika tidak mencapai target, hukuman siap menanti. Dipotong gaji, dikunci di ruangan gelap, bahkan dipukuli. Makan hanya 2 kali sehari, tidur di kamar sempit berisi 8 kasur tingkat. Hari-hari Lina berubah menjadi neraka. Ia harus bekerja lebih dari 18 jam sehari tanpa libur. Seringkali ia menangis diam-diam sambil mengetik pesan jebakan di layar. Tidak ada akses keluar gedung, tidak ada jalan untuk kabur. Yang lebih mengerikan lagi, ia menyaksikan sendiri beberapa temannya mencoba melarikan diri. Satu ditangkap, dipukuli, lalu menghilang begitu saja. Kabar beredar bahwa tubuhnya dibuang ke sungai. Dalam hatinya Lina menjerit, "Ini bukan kerja, ini perbudakan." Namun di tengah keputusasaan itu, ia mulai diam-diam mengamati. Ia tahu suatu saat, ia harus mencoba menyelamatkan diri. Tapi kapan? Dan bagaimana? Hari demi hari, Lina mulai mengenali wajah-wajah di sekelilingnya. Mereka semua tampak lelah, dengan kantung mata yang menghitam dan kulit yang mulai pucat karena kurang sinar matahari. Di dalam ruangan kerja berukuran besar tanpa jendela itu, puluhan orang Indonesia duduk berjajar di depan komputer. Mereka bekerja dalam keheningan, hanya suara klik mouse dan ketikan keyboard yang terdengar. Suatu malam saat istirahat makan yang hanya berlangsung 20 menit, Lina memberanikan diri membuka percakapan dengan seorang perempuan muda yang duduk 2 meja darinya. "Namamu siapa?" bisiknya lirih. "Tiwi, dari Bima, NTB," jawab perempuan itu pelan sambil menunduk. "Kamu?" "Lina, dari Subang." Percakapan itu berlangsung singkat karena kamera pengawas terus memantau. Tapi sejak saat itu mereka mulai bertukar bisikan setiap kali ada kesempatan, terutama saat ke toilet atau menyapu lantai kantor sebagai hukuman ringan. Dari Tiwi dan beberapa lainnya, Lina mulai memahami skala besar dari kejahatan ini.
Ternyata hampir semua yang berada di gedung itu direkrut dengan skenario serupa. Dijanjikan pekerjaan formal, dikirim lewat agen tenaga kerja ilegal, lalu dibawa ke Kamboja melalui jalur darat dari Thailand atau jalur udara langsung ke Phnom Penh. Sesampainya di sana, mereka langsung ditahan dan dijadikan operator scam digital, pekerja ilegal yang digunakan untuk mengelola situs judi online, manipulasi investasi kripto palsu, hingga penipuan asmara daring. Lina bahkan sempat berkenalan dengan pria bernama Anton dari Kendal, Jawa Tengah, yang sudah bekerja di tempat itu selama 6 bulan. Wajahnya tirus, suara pelan, dan sorot matanya seperti kehilangan harapan. Aku dulu lulusan teknik. Waktu dapat tawaran kerja IT, aku senang banget, cerita Anton saat mereka bertemu di ruang makan. Ternyata sampai sini, komputer cuman dipakai buat nipu orang. Kita semua dijadikan budak digital. Lina tertegun. Ia mengira ia salah satu dari sedikit korban. Tapi di lantai itu saja, ada lebih dari 60 orang Indonesia. Sebagian besar adalah laki-laki muda. Namun ada juga beberapa perempuan, bahkan satu gadis yang masih berusia 17 tahun, yang dipalsukan identitasnya agar bisa dikirim ke luar negeri. Gedung tempat mereka berada dijaga ketat oleh petugas bersenjata. Lina pernah melihat langsung seorang penjaga membawa senapan serbu ketika salah satu pekerja mencoba kabur. Tak hanya itu, kamera pengawas tersebar di setiap sudut, mulai dari lorong kamar, ruang kerja, hingga toilet. Yang lebih mengejutkan, lagi para pelaku yang menjadi bos dalam sindikat ini bukan hanya orang lokal Kamboja, tapi juga ada orang Indonesia, Malaysia, dan Taiwan. Sindikat ini sangat rapi. Mereka punya koneksi dengan oknum aparat lokal. Bahkan menurut cerita Anton, mereka menyetor uang dalam jumlah besar ke pejabat imigrasi agar bisnis mereka tidak diganggu. Kalau kamu berisik atau memberontak, mereka nggak segan nyiksa. Dulu ada yang ketahuan merekam video pakai HP. 3 hari dia dikurung di kamar gelap. Nggak tahu sekarang dia masih hidup atau enggak, kata Tiwi dengan suara gemetar. Lina mulai merasa takut, tapi ketakutannya berubah menjadi marah. Sindikat ini begitu besar dan terorganisir, dan selama ini pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya, atau tidak bisa berbuat banyak karena operasi sindikat dilakukan di luar negeri dengan perlindungan lokal. Yang paling mengerikan adalah ancaman bahwa mereka bisa dijual ke sindikat lain jika dianggap tidak produktif. Anton bercerita bahwa ia pernah hampir dipindahkan ke Myanmar karena tidak memenuhi target bulanan. Di sana kondisi dikabarkan lebih buruk, dan beberapa orang yang dikirim ke sana tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Ini bukan cuma penipuan digital, gumam Lina pada dirinya sendiri. Ini adalah perbudakan manusia abad 21, dan kami adalah sandranya. Namun di tengah keputusasaan, muncul benih semangat. Jika sindikat ini begitu terorganisir, maka informasi yang mereka miliki pun sangat bernilai. Lina mulai menghafal dena gedung, nama-nama atasan, hingga pola pergantian shift para penjaga. Ia tahu bahwa jika ingin bebas, mereka harus cerdas, harus ada strategi, harus ada jalan keluar. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mereka percaya? Dan bagaimana caranya menyampaikan pesan keluar tanpa ketahuan? Rian adalah pria asal Palu, Sulawesi Tengah. Tubuhnya kekar namun sorot matanya penuh luka. Ia pernah menjadi sopir travel sebelum terjerat bujuk rayu agen kerja ilegal yang menjanjikan gaji dolar. Di dalam kompleks penyekapan itu, Rian dikenal sebagai sosok yang tenang namun cerdas. Ia jarang bicara tapi setiap hari matanya mengamati detail. Siapa penjaga malam itu, kapan makanan datang, dan bagaimana pengiriman logistik dilakukan. Suatu malam setelah menyelesaikan target kerja yang memuakan, menjebak 5 korban baru, lewat aplikasi chat palsu, Rian duduk sendiri di toilet. Di tangannya ada selembar tisu putih yang disobek dari gulungan tua di pojok ruangan. Ia menggigit bibirnya sendiri, lalu menulis dengan potongan arang dari korek yang diselundupkan ke kamarnya. Kami TKI Indonesia Diskap di Sihanoukville. Dipaksa kerja penipuan online, disiksa, dipukul, dipaksa kerja 18 jam. Tolong laporkan ke KBRI. Kami ada puluhan orang. Tolong kami. Ia tahu risiko tindakan itu sangat tinggi. Bila ketahuan menulis pesan semacam itu, ia bisa dihukum, dikurung, bahkan dikirim ke Myanmar, tempat yang konon lebih mengerikan daripada neraka ini.
Tapi harapan adalah satu-satunya yang tersisa, dan malam itu, Rian memutuskan bahwa diam adalah bentuk pengkhianatan pada sesama korban. Tisu itu ia lipat kecil, seukuran kuku jari. Ia selipkan ke dalam bungkus mie instan yang biasanya dikirim dari gudang di luar kompleks. Setiap minggu mereka mendapat jatah makanan dari toko Asia milik sindikat. Barang-barang tersebut datang dalam kardus yang diantar oleh kurir lokal, kemudian dibagikan oleh petugas kepada para TKI. Rian punya firasat, salah satu paket minggu ini akan dialihkan ke blok tamu milik sindikat, tempat para WNI yang masih bebas, namun diawasi, biasanya mereka yang baru datang atau sedang dibina. Menurut gosip yang beredar dari para penjaga yang lalai, beberapa tamu dari KBRI Phnom Penh akan datang tak resmi minggu ini untuk menginspeksi lokasi kerja anak-anak magang dari Indonesia. Kalau Tuhan kasih jalan, pesan ini akan sampai ke mereka, gumam Rian pelan. 4 hari kemudian harapan yang dititipkan pada selembar tisu itu menempuh takdirnya. Sebuah paket mie instan buatan Indonesia, berisi 5 bungkus Indomie goreng. Dibuka oleh seorang petugas KBRI bernama Pak Mulyadi. Pria berperawakan kecil, berkacamata, yang diam-diam tengah melakukan peninjauan ke penginapan WNI yang dikabarkan bekerja di industri hiburan daring. Ketika Pak Mulyadi hendak membuka bungkus mie untuk dicek tanggal kedaluarsa, selembar kertas kecil jatuh ke lantai. Ia memungutnya tanpa curiga, lalu matanya membelalak saat membaca tulisan tangan kasar berwarna hitam. Kami disekap di Sihanoukville, TKI ilegal, mohon bantu. Ini bukan kerja, ini penjara. Pak Mulyadi langsung menahan napas. Seketika darahnya berdesir. Ia berusaha tetap tenang lalu memasukkan kertas itu ke saku dalam jasnya tanpa mengubah ekspresi. Di ruangan itu, ada 3 orang warga Kamboja yang mengawasi. Ia tidak bisa gegabah, tapi nalurinya sebagai diplomat langsung menyala. Ini bukan hal biasa. Ini adalah sinyal bahaya. Sepulang dari inspeksi, ia mengunci diri di kamar hotel, membuka laptop dan mulai mengetik laporan darurat. Ia lampirkan koordinat hotel, mencocokkan dengan laporan-laporan kehilangan WNI yang dikirim ke KBRI beberapa bulan terakhir. Besok paginya, ia langsung menghubungi Atase Pertahanan Indonesia dan perwakilan Satgas Perlindungan WNI yang bekerja sama dengan unit intelijen Kamboja. Dalam waktu kurang dari 48 jam, pesan rahasia itu menggerakkan roda penyelamatan internasional. Sementara itu, di dalam kompleks penyekapan, Rian tidak tahu bahwa tulisannya sudah menjadi kunci pembuka sebuah operasi rahasia yang akan mengubah nasib mereka. Ia hanya duduk diam di kamarnya, menatap lampu mati, dan berdoa dalam hati. Ya Allah, semoga ada yang membacanya. Semoga kami tidak mati di sini. Dan jauh di luar tembok tinggi yang menjebak mereka, roda penyelamatan pun mulai bergerak. Di lantai 12 sebuah hotel mewah di Phnom Penh, malam itu suasana begitu hening. Namun di dalam sebuah kamar khusus yang dijadikan posko sementara oleh tim gabungan, ketegangan terasa nyata. Di balik laptop dan lembaran-lembaran dokumen satelit, duduklah beberapa orang penting, Kolonel Wahyu dari TNI, Kombes Hendra dari Divisi Hubinter Polri, serta perwakilan dari KBRI Pak Mulyadi, yang membawa pesan rahasia yang mengubah segalanya. Pesan di tisu toilet yang ditemukan beberapa hari lalu telah memicu pergerakan serius dari pemerintah Indonesia. Melalui jalur diplomatik yang sepi dari publikasi, TNI dan Polri mengaktifkan jalur operasi senyap. Misi non-tempur di luar negeri yang tujuannya menyelamatkan WNI yang disandera oleh sindikat kriminal transnasional. Operasi ini bukan hal biasa. Kamboja bukanlah wilayah yurisdiksi hukum Indonesia. Gerakan sedikit saja yang keliru bisa menyebabkan konflik diplomatik. Namun informasi yang didapat terlalu mengerikan untuk diabaikan. Kita tidak bisa menunggu jalur hukum berjalan lambat. Mereka disiksa, dipaksa kerja pakai ancaman, dan beberapa bahkan hilang, ujar Kolonel Wahyu dengan suara berat. Kalau kita tidak cepat, bisa jadi kita cuma jemput mayat. Tim gabungan terdiri dari unit khusus TNI dari BAIS yang telah menyamar sebagai teknisi IT, anggota Densus 88 yang menyamar sebagai investor judi daring, agen intelijen dari Polri yang sudah lebih dari 2 minggu menyusup ke jaringan lokal, membangun peta kekuatan sindikat di Sihanoukville dan Phnom Penh. Setiap hari, mereka mengumpulkan data,
denah bangunan, waktu pengiriman makanan, titik-titik, keluar masuk, dan pola patroli para penjaga bersenjata. Bahkan satelit Indonesia yang bekerja sama dengan mitra negara sahabat, diam-diam diarahkan untuk mengambil citra dari atas kompleks-kompleks yang dicurigai sebagai lokasi penyekapan. Dalam investigasi mereka ditemukan bahwa sindikat ini beroperasi dengan lebih dari 8 lokasi di 2 kota, Phnom Penh dan Sihanoukville. Mereka menggunakan perusahaan-perusahaan fiktif sebagai kedok dengan nama-nama seperti Golden Future Digital Ltd. Atau Asia Trade Network Co. Padahal semuanya hanyalah front bagi kejahatan perdagangan manusia dan eksploitasi digital. Yang lebih mengerikan lagi, sindikat ini bekerja sama dengan milisi lokal bersenjata, yang berarti setiap misi penyelamatan harus dihitung dengan akurat dan cepat. Jika terlalu terang-terangan, nyawa para TKI bisa melayang sebelum bantuan tiba. Kombes Hendra yang memiliki pengalaman dalam penyelamatan WNI dari kapal nelayan di Somalia beberapa tahun lalu, mengambil alih strategi pengamanan. Kita tidak bisa kirim satuan elit langsung, harus operasi sipil. Kita kerjasama dengan polisi Kamboja yang pro-KBRI, dan kita giring mereka lewat jalur hukum, tapi kita kendalikan lapangan. Rencana akhirnya dibentuk, tim Indonesia akan menyamar sebagai wartawan media luar negeri, teknisi audit perusahaan, dan investor digital. Dengan dukungan dari satuan tugas lokal, mereka akan menyusup, merekam bukti, dan dalam waktu bersamaan mengarahkan polisi sah Kamboja untuk melakukan razia besar. Sementara itu, di Indonesia pemberitaan masih dikendalikan, tidak ada bocoran ke media. Bahkan keluarga para korban pun tidak diberi informasi terlalu detail demi menjaga kerahasiaan dan keberhasilan misi. 1 malam sebelum eksekusi operasi, Kolonel Wahyu berkirim pesan ke pusat. Kami siap, target utama. Selamatkan WNI, bongkar sindikat, amankan bukti. Kami akan bergerak pukul 2 dini hari waktu Sihanoukville. Mohon restu negara. Dan saat jam menunjukkan pukul 1, di sebuah jalan kecil yang tak jauh dari pantai, 5 mobil van dengan kaca gelap meluncur senyap ke arah utara. Di dalamnya, duduk para pahlawan tanpa seragam. Ada yang membawa kamera, ada yang membawa flash disk penyimpan bukti, dan ada pula yang membawa pistol kecil tersembunyi. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan jika keadaan memburuk. Rencana telah disusun. Koordinat sudah jelas, korban sudah menunggu, dalam gelap, dalam sunyi, dan dalam harapan. Subuh belum benar-benar datang ketika langit Sihanoukville masih pekat, udara laut lembab, dan suara jangkrik menyatu dengan deru AC tua yang menggantung di bangunan semi-industrial tempat para TKI disekap. Kompleks itu tampak seperti kantor, biasa dari luar, logo perusahaan teknologi terpampang di gerbangnya, kamera CCTV mengintai dari setiap sudut, dan 2 pria bersenjata laras panjang berjaga di pintu utama. Namun di dalam bangunan itulah, tragedi manusia berlangsung tanpa henti. Puluhan WNI dipaksa bekerja nyaris tanpa tidur, menjadi operator penipuan online. Mereka hanya diberi makan 2 kali sehari, diawasi ketat, dan dihukum jika tidak mencapai target. Beberapa dari mereka telah kehilangan harapan, tapi malam itu, tanpa mereka sadari, penantian mereka akan segera berakhir. Pukul 2 dini hari waktu lokal, 5 unit kendaraan bergerak senyap menuju lokasi target. Tim gabungan Indonesia-Kamboja telah membagi diri menjadi beberapa kelompok. Tim infiltrasi, yang menyusup diam-diam ke dalam gedung, tim penyerbu, yang akan masuk bersamaan dengan aparat Kamboja, dan tim penyelamat medis yang siap menangani korban luka atau syok berat. Dipimpin oleh Kolonel Wahyu dan Kombes Hendra, mereka telah menghafal denah bangunan, jumlah penjaga, dan titik-titik kritis seperti server room dan ruang penyiksaan. Misi mereka hanya satu, bebaskan para TKI dan lumpuhkan sindikat tanpa tumpah darah jika memungkinkan. Di dalam gedung, suasana mencekam. Rian, salah satu TKI yang sebelumnya menulis pesan di tisu toilet, tengah duduk di meja kecil di ruang kerja, mengklik-klik komputer dengan kepala tertunduk. Di sekelilingnya ada 7 orang lain yang juga bekerja tanpa suara, mata mereka sembab, tangan gemetar. Mereka tidak tahu bahwa tim penyelamat sudah mendekat. Tepat pukul 3, sinyal hijau diberikan, melalui jalur belakang yang telah dibuka oleh agen lokal yang menyamar.
2 personel Densus 88 dan seorang anggota intelijen Kamboja berhasil masuk ke dapur. Mereka memutus aliran listrik sebagian gedung, menciptakan kebingungan di antara para penjaga. 5 menit kemudian, di sisi lain gedung, tim utama menyerbu melalui pintu depan dengan cepat dan presisi. Teriakan dalam bahasa Kamboja dan Indonesia terdengar, "Tangkap mereka, jangan biarkan yang bersenjata kabur." Tembakan peringatan terdengar 2 kali, membuat sebagian penjaga menyerah tanpa perlawanan. Rian dan kawan-kawannya sontak berdiri, ketakutan, mengira mereka akan dieksekusi. Tapi saat seorang pria bertopi hitam meneriakkan, "Kami dari Indonesia, jangan takut kalian diselamatkan." Beberapa di antara mereka langsung menangis. Sementara itu, di lantai 2 ditemukan ruang penyiksaan. Di sana, 2 orang TKI yang sebelumnya dianggap membangkang tampak dalam kondisi mengenaskan, lengan lebam, kaki terikat. Mereka segera diangkat oleh tim medis dan diberi oksigen serta pertolongan pertama. Dalam waktu kurang dari 20 menit seluruh gedung berhasil diamankan. 7 warga Kamboja dan 2 orang Tiongkok yang menjadi otak operasi berhasil ditangkap hidup-hidup. Barang bukti berupa komputer, dokumen transaksi, serta rekaman CCTV diamankan dalam koper bukti. Lebih dari 35 WNI ditemukan, sebagian besar dalam kondisi lemah, dehidrasi, dan trauma berat. Rian memeluk seorang petugas Indonesia sambil terisak. "Saya pikir kami akan mati di sini. Saya kira tidak ada yang peduli lagi." Kolonel Wahyu berdiri di tengah halaman belakang yang kini terang oleh sorot lampu mobil rescue. Ia menatap para korban yang satu persatu dibantu naik ke dalam kendaraan penyelamat. Di langit, cahaya subuh mulai muncul perlahan, menyingkap kabut malam yang selama ini menyelimuti kejahatan yang tersembunyi di negeri orang. Misi berhasil. Tapi ini baru satu titik. Masih ada puluhan, mungkin ratusan, TKI lain yang belum ditemukan. Kombes Hendra mendekati Kolonel Wahyu, dan dengan suara rendah berkata, "Kita selamatkan mereka satu persatu, sampai tak ada lagi anak bangsa yang dijadikan budak." Kolonel mengangguk. Ini belum selesai, ini baru permulaan. Langit Sihanoukville perlahan mulai terang. Sisa malam yang dingin tersapu oleh hangatnya mentari pagi. Di halaman belakang kompleks penyelamatan, suasana masih riuh. Suara tangis, tawa lega, batuk, dan bisik-bisik saling bersahutan. Para TKI yang baru saja diselamatkan masih dalam keadaan bingung dan lemah, seolah mereka baru bangun dari mimpi buruk yang terlalu panjang. Ambulans kecil milik LSM lokal terus datang dan pergi membawa korban yang perlu penanganan khusus. Di antara para penyintas terlihat seorang perempuan muda bernama Nurul, asal Lombok, yang terkulai lemas di pelukan relawan medis. Tubuhnya kurus kering, bibirnya pecah-pecah. Ia mengalami dehidrasi parah karena selama 2 hari terakhir hanya diberi air asin dan ditahan di ruang gelap karena dianggap membangkang. Di pojok lain, Rian duduk di atas tumpukan kardus kosong bersama 2 temannya dari Sulawesi. Ia memegang bungkusan mie instan yang dulu menjadi media pesan penyelamat hidupnya. Matanya merah bukan hanya karena menangis tapi karena terlalu lama begadang demi target scam yang ditentukan oleh para bos sindikat. Kini, ia tak perlu menipu siapapun lagi. Tim medis gabungan dari KBRI dan relawan NGO memberikan makanan, minuman, dan selimut kepada semua korban. Tapi kebutuhan mereka jauh lebih dari itu. Mereka butuh waktu untuk sembuh, untuk percaya, dan untuk memulihkan harapan. "Pak, kami bisa langsung pulang ke Indonesia kan?" tanya seorang TKI asal Magelang kepada perwakilan KBRI. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Mulyadi, yang sedari malam mendampingi proses penyelamatan, menarik napas panjang. "Anak-anak, kami akan pulangkan kalian. Tapi prosesnya tidak instan. Kami masih harus urus dokumen kalian, proses visum dan negosiasi dengan otoritas Kamboja. Beberapa dari kalian tidak punya paspor atau identitas. Kami butuh waktu." Jawaban itu membuat banyak TKI tertunduk. Ada yang kecewa, ada yang hanya diam. Mereka rindu rumah, rindu nasi hangat dan pelukan ibu. Tapi ternyata, kebebasan itu pun masih harus melalui proses panjang. Di ruang darurat yang dijadikan posko trauma healing, sejumlah psikolog diaspora Indonesia memulai sesi penyembuhan awal. Mereka duduk bersama korban dalam lingkaran kecil,
mendengarkan cerita masing-masing. Ada yang bercerita tentang disiksa karena menolak menipu, ada yang mengaku dipaksa menikahi sindikat, bahkan ada yang sudah hamil akibat pemerkosaan. Tangis, pecah. Tidak hanya dari para korban, petugas pun tak mampu membendung air mata. Sementara itu tim TNI Polri masih bersiaga. Meski operasi telah selesai, ancaman belum sepenuhnya berlalu. Mereka tahu sindikat ini besar dan tak akan tinggal diam. Bisa saja ada upaya balasan atau penutupan bukti. Oleh sebab itu, selama proses evakuasi ke tempat penampungan sementara di KBRI Phnom Penh, pengamanan diperketat. Beberapa jam kemudian, rombongan bus kecil tiba. Di dalamnya para TKI mulai naik satu persatu. Mereka mengenakan jaket pinjaman, menggenggam plastik berisi barang seadanya, sandal, charger ponsel, bahkan boneka kecil yang entah kenapa masih mereka bawa. Di jalan menuju ibu kota, sebagian tertidur karena kelelahan. Sebagian lain hanya menatap keluar jendela, kosong, tapi perlahan mulai merasa aman. Saat tiba di KBRI, suasana lebih tenang. Mereka disambut dengan makanan khas Indonesia, nasi, putih, ayam goreng, sayur sop, dan sambal. Menu sederhana itu membuat mereka terdiam, lalu satu persatu mulai makan perlahan. Makanan yang selama ini hanya bisa mereka bayangkan dalam mimpi kini tersaji di depan mata. Rian sambil mengunyah perlahan, berkata lirih kepada teman di sebelahnya. Rasanya kayak lebaran ya, tapi enggak ada keluarga. Sahabatnya hanya menepuk bahunya pelan. Sore itu, suasana KBRI seperti rumah sementara bagi para jiwa yang patah. Namun di balik semua luka, ada harapan yang mulai tumbuh. Proses kepulangan memang tertunda, tapi kini mereka tahu, ada negara yang hadir, ada bangsa yang peduli, dan mereka tidak lagi sendirian. Setelah berhari-hari menangani para TKI yang selamat dan memastikan mereka mendapatkan perawatan medis serta dukungan psikologis, tim TNI dan Polri bersama dengan pihak berwenang dari Kamboja memulai investigasi lebih mendalam mengenai jaringan sindikat yang selama ini menculik dan mengeksploitasi ribuan TKI. Di ruang bawah tanah KBRI, sebuah pusat komando sementara telah didirikan. Di sini, para petugas dari Densus 88 Bareskrim Polri, serta anggota intelijen Indonesia dan Kamboja berkumpul, memulai pencarian jejak sindikat dengan bantuan teknologi canggih. Laptop-laptop terbuka, layar besar menampilkan peta yang terus bergerak seiring aliran data baru yang diterima dari tim lapangan. Kolonel Wahyu, yang memimpin operasi ini, memfokuskan perhatian pada satu hal, melacak dan membongkar sindikat besar yang terhubung dengan berbagai negara. Ini lebih dari sekadar perdagangan manusia, kata Kolonel Wahyu dengan serius. Ini adalah jaringan kriminal global yang menjual pekerjaan palsu, menjebak orang, memaksa mereka menjadi bagian dari sistem perjudian online yang merusak. Tim intelijen berhasil menelusuri jejak sindikat dari server yang mereka amankan selama serangan di Sihanoukville. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sindikat ini tidak hanya beroperasi di Kamboja, tetapi juga di Myanmar, Thailand, Vietnam, dan bahkan melibatkan jaringan yang tersebar di Eropa dan Amerika Utara. Sindikat ini menggunakan sejumlah negara sebagai persinggahan, tempat mereka merekrut dan memanfaatkan TKI untuk jaringan penipuan dan perjudian daring yang mengerikan. Komputer yang disita dari Sihanoukville mengungkapkan pola transaksi yang mencurigakan. Pembayaran besar dilakukan dalam bentuk cryptocurrency, seringkali melalui jaringan yang sulit dilacak. Namun, salah satu hal yang mencuat adalah adanya transaksi yang berulang antara kelompok ini dengan pihak-pihak yang tidak teridentifikasi di Indonesia. Rian yang kini mulai pulih dari trauma menjadi salah satu saksi kunci. Ketika dimintai keterangan, ia menceritakan bagaimana para pelaku terus mengontrol mereka melalui ancaman, bukan hanya fisik, tapi juga ancaman terhadap keluarga yang mereka tinggalkan di Indonesia. Salah satu teknik yang digunakan sindikat adalah memaksa TKI untuk menjalankan penipuan perjudian secara daring kepada orang-orang di negara asal mereka, sehingga mereka merasa bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Jadi mereka mengancam untuk membunuh orang-orang yang saya cintai, kan? Kata Rian dengan suara gemetar. Saya harus bekerja setiap malam untuk menutupi kerugian yang saya buat. Semua itu demi keluargaku. Setiap informasi yang Rian berikan
sangat berharga. Dengan bantuan data dari jaringan lokal di berbagai negara, tim intelijen Indonesia, dibantu oleh Interpol, segera menghubungi pihak berwenang di Myanmar dan Kamboja untuk membongkar lebih banyak tempat yang menjadi markas operasi sindikat. Pencarian dimulai dari sebuah kota kecil di Myanmar, yang sebelumnya tidak dikenal oleh banyak orang, namun kini menjadi pusat penting bagi jaringan kejahatan internasional. Di sini dua anggota sindikat yang sempat melarikan diri setelah operasi di Kamboja, kini terdeteksi sedang mengelola beberapa gedung yang digunakan sebagai tempat penampungan dan perekrutan korban. Melalui intelijen lapangan dan pemantauan digital, tim menemukan bahwa mereka sedang mempersiapkan serangan balik terhadap upaya penyelamatan ini. Sementara itu, di Eropa, informasi terbaru datang dari Belgia. Di sana, sindikat ini memiliki saluran pembayaran dan koneksi yang kuat dengan pengusaha ilegal yang membantu mendanai operasi mereka. Dengan menggunakan identitas palsu, mereka mencuci uang yang didapat dari kegiatan perjudian ilegal dan perdagangan manusia. Koneksi-koneksi ini harus diputus atau mereka akan terus bergerak dengan bebas. Tim intelijen memutuskan untuk melakukan serangkaian koordinasi internasional. Kolonel Wahyu menghubungi pusat operasi di Jakarta, menyarankan agar pihak berwenang Indonesia bekerja sama dengan kepolisian internasional untuk melacak lebih jauh keterlibatan sindikat ini di tanah air. Keberhasilan besar di Kamboja harus diikuti dengan langkah-langkah strategis di negara lain untuk menghentikan sindikat ini di sumbernya. Seiring berkembangnya investigasi, satu persatu anggota sindikat berhasil ditangkap di berbagai lokasi yang tersebar di beberapa negara. Di Myanmar, sebuah operasi besar berhasil menangkap lebih dari 20 tersangka, termasuk beberapa tokoh kunci yang menjadi penghubung antar negara. Mereka tidak hanya terlibat dalam penipuan online, tetapi juga dalam perdagangan senjata dan narkoba. Namun, ada satu nama yang belum berhasil ditemukan, Bos Z. Nama ini selalu muncul di dalam percakapan yang disadap dan dalam data yang ditemukan di komputer sindikat. Bos Z diduga adalah otak utama dari seluruh operasi, dan dia memiliki koneksi yang sangat kuat, bahkan dengan beberapa pejabat di negara-negara yang terlibat. Pencarian Bos Z menjadi prioritas utama, dan tim intelijen mulai mencari petunjuk lebih lanjut, baik dari sumber-sumber informasi di dalam jaringan, maupun dari hasil-hasil penyelidikan sebelumnya. Dengan setiap jejak yang mereka temukan, mereka semakin dekat pada kebenaran yang mengguncang dunia. Pencarian terhadap Bos Z telah memasuki tahap yang paling menegangkan. Setelah berbulan-bulan melakukan penyelidikan mendalam dan berkoordinasi dengan berbagai agen intelijen internasional, tim gabungan TNI, Polri, dan Interpol akhirnya mendapat petunjuk penting yang mengarah pada tempat persembunyian utama Bos Z. Namun mereka tahu bahwa ini bukanlah misi biasa. Bos Z adalah sosok yang sangat licin dan penuh taktik, memiliki jaringan yang sangat luas dan kemampuan untuk menghilang tanpa jejak. Pusat komando yang terletak di Jakarta kini dipenuhi oleh para ahli dari berbagai bidang, pengintaian, intelijen, digital, dan penyelidik lapangan. Kolonel Wahyu memimpin rapat penting yang membahas perkembangan terbaru. Tim kita sudah mengidentifikasi lokasi yang mungkin menjadi markas Bos Z, kata Kolonel Wahyu dengan suara tenang namun penuh ketegangan. Namun kita harus hati-hati. Kita tidak tahu persis siapa saja yang ada di sana, atau apa yang sedang mereka rencanakan. Ini akan menjadi operasi yang sangat berbahaya. Sementara itu, di Myanmar, Rian, yang kini semakin pulih dari trauma, dipanggil kembali oleh tim intelijen. Ia diminta untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai seorang individu yang ia kenal selama berada di bawah kendali sindikat. Rian mengenali pria itu sebagai salah satu penghubung sindikat, dan meskipun ia tidak tahu banyak, informasi yang diberikannya sangat berharga. Ini satu-satunya orang yang bisa menghubungkan kita langsung dengan Bos Z, kata Rian kepada tim penyelidik, suaranya penuh kebingungan namun juga tekad. Dia selalu berbicara tentang bos besar yang mengendalikan segalanya dari balik bayang-bayang. Dia menyebutnya sebagai Bos Z. Dari keterangan tersebut, tim intelijen dapat mengonfirmasi bahwa Bos Z memiliki sebuah rumah aman yang tersembunyi di sebuah wilayah pegunungan yang terpencil di Myanmar. Rumah itu diyakini digunakan sebagai markas utama untuk mengatur semua operasi ilegalnya, termasuk perdagangan manusia, perjudian online, dan pencucian uang.
Sementara tim intelijen Indonesia bekerja di lapangan, tim TNI dan Polri bersiap-siap untuk melakukan serangan. Menggunakan intelijen yang ada, mereka merancang operasi yang akan melibatkan ratusan personel gabungan, dengan dukungan dari tim SWAT, Detasmen Anti Teror, dan pasukan elit Kopassus. Ini adalah operasi besar yang akan menjadi ujian nyata bagi kekompakan tim. Pada dini hari yang cerah, tim yang dipimpin Kolonel Wahyu akhirnya bergerak. Para anggota tim ditempatkan di posisi-posisi strategis. Dengan bantuan drone dan pemantauan satelit, mereka melacak pergerakan di sekitar wilayah pegunungan tersebut. Semua pintu keluar dan jalan masuk telah dipetakan. Sementara itu, beberapa agen infiltrasinya berbaur dengan penduduk setempat untuk memastikan bahwa tidak ada peringatan dini yang bocor. Ketika operasi dimulai, suasana terasa mencekam. Tim bergerak dengan sangat hati-hati, karena mereka tahu bahwa Bos Z bukan hanya sekedar seorang kriminal biasa. Dia adalah seorang master manipulator yang bisa mengatur segalanya dari bayang-bayang. Dengan pasukan yang tersebar di seluruh wilayah, mereka bergerak cepat, namun tetap waspada. Di salah satu rumah yang tersembunyi di dalam kompleks pegunungan, Bos Z akhirnya ditemukan. Ia sedang berada dalam ruang kendali memantau jalannya operasi sindikat yang tersebar di berbagai negara. Para agen infiltrasi berhasil menyusup ke dalam ruang itu dengan senyap, tak ada yang tahu. Namun, ketika operasi menuju klimaks, situasi tiba-tiba berubah. Bos Z yang terpojok justru berusaha melarikan diri dengan menyandera seorang anggota tim intelijen. Dalam suasana penuh ketegangan itu, pasukan khusus TNI dan Polri bergerak cepat dan tanpa ampun mengepung semua pintu keluar. Dalam sekejap, Bos Z yang terkenal licin itu akhirnya berhasil ditangkap hidup-hidup. Di ruang penyidikan, Bos Z yang gagah tampak berbeda. Ia yang dulu begitu perkasa, kini hanya duduk diam, wajahnya kosong. Kolonel Wahyu, dengan senyum tipis, duduk di depan Bos Z yang tengah digiring ke ruang interogasi. Ternyata tidak semua yang licik dan kuat akan selalu berhasil, ujar Kolonel Wahyu dengan nada tegas. Sekarang saatnya Anda membayar semua dosa yang telah Anda buat. Bos Z hanya diam, tidak ada perlawanan. Pikirannya sudah jauh melayang. Mungkin sudah sadar bahwa jalan yang selama ini ia tempuh kini telah berakhir. Namun, kisahnya belum sepenuhnya selesai. Pemimpin sindikat besar ini mengungkapkan informasi yang mengejutkan saat diinterogasi. Ternyata jaringan ini memiliki banyak kaki tangan yang tersembunyi di berbagai negara, bahkan di dalam pemerintahan dan dunia bisnis besar. Di tengah interogasi yang berlangsung, Bos Z menyebut nama-nama yang tak pernah terungkap sebelumnya. Ini membuka jalan bagi operasi internasional yang lebih besar lagi. Di balik wajahnya yang dingin, ternyata ada lebih banyak orang yang terlibat dalam jaringan ini. Dengan tertangkapnya Bos Z, proses pembongkaran sindikat ini masih berlangsung. Selama berhari-hari, tim gabungan dari berbagai negara bekerja tanpa lelah, menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh Bos Z. Tidak hanya di Myanmar dan Kamboja, jejak-jejak sindikat ini juga ditemukan di Indonesia dan negara-negara lain. Akhirnya, setelah bertahun-tahun bersembunyi dalam bayang-bayang, Bos Z yang sangat licin itu kini berada di balik jeruji besi. Kejatuhannya adalah simbol kemenangan besar bagi TNI, Polri, dan seluruh pihak yang terlibat dalam operasi ini. Setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun perjuangan panjang untuk menuntaskan jaringan sindikat yang telah merenggut ribuan kehidupan, akhirnya tercapai juga kemenangan besar. Kejatuhan Bos Z menandakan berakhirnya salah satu jaringan, kejahatan paling berbahaya yang telah menghancurkan impian banyak TKI yang ingin mencari penghidupan lebih baik. Namun, meskipun sindikat besar ini telah dilumpuhkan, perjuangan sebenarnya baru dimulai. Kini, yang terpenting adalah memberikan pemulihan bagi para korban, dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Di Jakarta, suasana di KBRI menjadi penuh harapan. Para pejabat pemerintah dan perwakilan dari berbagai lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri, TNI, Polri, dan Kementerian Tenaga Kerja, berkumpul untuk merayakan keberhasilan besar ini. Mereka merancang langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa para TKI yang selamat mendapatkan hak mereka kembali, dan agar Indonesia tidak menjadi target sindikat semacam itu di masa mendatang. Kolonel Wahyu berdiri di depan pertemuan tersebut berbicara dengan penuh rasa bangga kepada rekan-rekannya dan tim yang telah bekerja keras. Kemenangan ini adalah hasil kerja keras kita bersama.
Tetapi yang lebih penting, kita telah memberikan harapan bagi mereka yang telah lama terlupakan. Kita telah memberikan mereka kesempatan kedua untuk hidup dengan damai, bebas dari ketakutan. Di dalam ruangan yang sama, Rian, bersama dengan beberapa korban lain, mendengarkan pidato tersebut dengan penuh rasa haru. Mereka yang dulunya hanya bisa melihat dunia dengan mata yang penuh rasa takut, kini dapat merasakan bahwa mereka bukan lagi sekadar korban, tetapi juga pahlawan dalam perjuangan ini. Rian berdiri dan berjalan maju, memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar. Kami tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi pada kami, katanya dengan suara yang penuh emosi. Namun kami berjanji untuk membangun kembali hidup kami. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang demi keselamatan kami. Terima kasih TNI, Polri, dan semua yang terlibat. Anda telah memberi kami kesempatan untuk hidup kembali. Kata-kata Rian menggugah hati banyak orang di ruangan itu. Para pejabat dan anggota tim lainnya terdiam sejenak, terharu melihat betapa besar dampak dari operasi ini bagi kehidupan individu-individu yang selama ini terpinggirkan. Setelah itu, para korban mulai dibawa kembali ke Indonesia, diiringi dengan pendampingan dari pemerintah dan berbagai lembaga sosial yang telah siap memberikan dukungan psikologis dan sosial. Mereka mendapatkan tempat tinggal sementara, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk memulai kehidupan baru. TKI yang sempat terjebak dalam perdagangan manusia dan perjudian daring kini diberi kesempatan untuk bekerja dengan cara yang layak. Namun, proses pemulihan ini tidak mudah. Banyak dari mereka yang masih terjebak dalam kenangan pahit dan rasa takut yang mendalam. Lina, salah satu korban yang paling lama berada dalam jeratan sindikat, seringkali terbangun di malam hari dengan mimpi buruk, teringat akan kekerasan dan ancaman yang ia alami. Meski begitu, dia merasa semakin kuat berkat dukungan dari sesama, korban dan pihak yang peduli. Setiap hari saya berusaha untuk sembuh, untuk melupakan semua yang terjadi, ujar Lina, menahan air mata yang kembali menggenang di matanya. Kami bukanlah orang-orang yang ingin hidup dalam ketakutan. Kami ingin hidup dengan martabat dan kebebasan. Meskipun jalan menuju pemulihan masih panjang, langkah-langkah besar telah diambil. TNI dan Polri terus bekerja sama dengan negara-negara terkait, melakukan penyelidikan untuk membongkar jaringan lainnya yang masih beroperasi. Jaringan internasional yang mengeksploitasi pekerja migran kini menjadi sasaran utama untuk dibersihkan. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada negara-negara tempat sindikat beroperasi, tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi internasional yang peduli terhadap hak asasi manusia. Melalui kerjasama ini, diharapkan lebih banyak lagi jaringan kejahatan yang dapat dilumpuhkan dan para pekerja migran dapat dilindungi dengan lebih baik. Ini bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih baik, kata Kolonel Wahyu dalam sebuah konferensi pers setelah operasi berakhir. Kami akan terus melindungi dan memberikan keadilan bagi mereka yang terpinggirkan. Kami akan pastikan tidak ada lagi yang menjadi korban dari kejahatan semacam ini. Setiap langkah kecil yang diambil oleh para korban yang selamat, seperti Lina dan Rian, merupakan bukti bahwa meskipun mereka pernah terjerat dalam kegelapan, ada harapan di ujung terowongan. Mereka membuktikan bahwa meski dunia pernah memperlakukan mereka dengan kejam, mereka memiliki kekuatan untuk bangkit, untuk menuntut hak mereka, dan untuk melanjutkan hidup dengan penuh keyakinan. Dengan perburuan bos Z dan pembongkaran sindikat ini, Indonesia kini menjadi simbol harapan bagi para pekerja migran lainnya di dunia. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi para TKI, tetapi juga mengingatkan dunia akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran yang seringkali terabaikan. Setelah melewati badai yang begitu panjang dan penuh penderitaan, kini saatnya bagi para korban untuk melangkah ke depan, membangun kehidupan yang baru dengan semangat yang lebih kuat. Mereka yang dulunya terjebak dalam jebakan sindikat kejahatan internasional kini memiliki kesempatan kedua untuk memulai hidup yang lebih baik dan lebih bermartabat. Di Indonesia, beberapa korban yang telah pulih mulai menjalani proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, mendirikan pusat pemulihan bagi TKI yang selamat dari sindikat. Pusat ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal sementara, tetapi juga pelatihan keterampilan,
pendidikan, dan dukungan psikologis yang sangat dibutuhkan. Lina, yang kini telah merasa sedikit lebih tenang, berusaha untuk membangun kembali hidupnya. Dengan dukungan dari tim rehabilitasi, dia memulai pelatihan keterampilan menjahit. Saya ingin belajar hal baru dan membantu keluarga saya di desa. Saya tidak ingin menjadi korban lagi, kata Lina dengan penuh tekad. Keterampilan baru ini memberinya harapan, dan setiap jarum yang ia tenun di mesin jahitnya adalah simbol dari langkah kecilnya menuju kehidupan baru yang lebih baik. Di tempat lain, Rian memutuskan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda akibat peristiwa yang menimpanya. Ia mendaftar di sebuah universitas untuk mengejar gelar di bidang hukum. Saya ingin menjadi bagian dari sistem yang melindungi orang-orang seperti saya, orang-orang yang telah diperlakukan dengan tidak adil, kata Rian. Rian percaya bahwa dengan pengetahuan dan pendidikan, ia bisa lebih kuat menghadapi tantangan hidup dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Namun proses penyembuhan tidaklah mudah. Bagi sebagian korban, trauma mendalam yang mereka alami selama berada di bawah kendali sindikat masih membayangi setiap langkah mereka. Mereka sering terbangun dari mimpi buruk yang membawa mereka kembali ke masa kelam mereka saat mereka merasa tak berdaya. Beberapa bahkan merasa cemas dan terisolasi, merasa takut untuk menjalin hubungan sosial kembali. Kadang saya merasa seperti saya tidak bisa melupakan semuanya. Semua kenangan buruk itu masih terus menghantui saya. Ujar Siti, salah satu korban yang baru saja kembali dari Kamboja. Dia merasa tertekan, tetapi berusaha keras untuk tetap berjalan maju. Dengan bantuan para ahli dan kelompok dukungan, Siti mulai merasa sedikit lebih baik. Dia menemukan kenyamanan dalam berbicara dengan orang-orang yang merasakan hal yang sama, yang juga berjuang untuk pulih. Di sisi lain, para penyelidik TNI dan Polri yang terlibat dalam operasi besar ini juga terus bekerja untuk memastikan bahwa jaringan kejahatan semacam ini tidak akan tumbuh kembali. Mereka memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain, menggali lebih dalam untuk membongkar jaringan lainnya yang mungkin masih ada di luar sana. Keberhasilan dalam menangkap Bos Z hanya merupakan awal dari serangkaian operasi yang lebih besar untuk membasmi perdagangan manusia dan jaringan kriminal lintas negara. Para anggota keluarga korban yang dulu sempat merasa cemas, kini merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Mereka akhirnya dapat merangkul kembali anak saudara atau orang tua mereka yang hilang selama bertahun-tahun. Banyak keluarga yang merayakan kembalinya anggota mereka dengan syukuran besar. Merayakan kebebasan yang telah mereka perjuangkan begitu lama. Semua itu adalah buah dari keberanian para korban untuk bertahan hidup dan kerja keras tim TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya. Lina dan Rian, meskipun pada awalnya merasa tidak yakin apakah mereka bisa kembali ke kehidupan yang normal, mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Mereka tahu bahwa tantangan ke depan tidak akan mudah, namun mereka kini memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, harapan. Mereka tidak lagi merasa terperangkap oleh masa lalu, melainkan dipenuhi dengan tekad untuk memperbaiki masa depan mereka. Selama bulan-bulan berikutnya, mereka terus berjuang untuk membangun kehidupan baru mereka. Sebagian dari mereka mulai bekerja di bidang yang mereka tekuni, sebagian lainnya memilih untuk membuka usaha kecil-kecilan. Komunitas TKI yang selamat kini saling mendukung, berbagi cerita, dan memberikan semangat satu sama lain. Kolonel Wahyu, yang sejak awal memimpin operasi besar ini, merasa bangga dengan hasil yang telah dicapai. Namun ia tahu bahwa perang melawan kejahatan ini belum berakhir. Meskipun Bos Z telah tertangkap, jaringan kejahatan lainnya masih tersembunyi. Kita telah menang satu pertempuran besar, tetapi perjuangan masih panjang. Kita akan terus melindungi mereka yang tak terlihat, yang selalu menjadi sasaran empuk bagi sindikat-sindikat ini, ujar Kolonel Wahyu dalam sebuah wawancara setelah operasi selesai. Keberhasilan ini tidak hanya mengubah nasib para korban, tetapi juga membuka mata banyak pihak tentang pentingnya perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kisah mereka menjadi pelajaran berharga bagi seluruh dunia tentang bagaimana kekuatan kolaborasi dan keadilan dapat mengalahkan kejahatan yang sangat terorganisir dan mengerikan. Namun kisah para korban yang telah bangkit dari keterpurukan ini juga mengingatkan kita semua bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah dan melangkah ke depan.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Rian dalam sebuah kesempatan, kita semua memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk memulai hidup baru. Tidak ada yang terlambat untuk berubah, asalkan kita memiliki niat dan keberanian untuk melangkah. Dengan tekad yang lebih kuat dan semangat yang tidak pernah padam, para korban yang selamat kini menyongsong masa depan yang penuh harapan. Mereka tidak lagi hanya melihat dunia dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan bahwa hidup mereka berharga dan penuh dengan peluang yang menunggu untuk diraih.